Ia mentransfer uang untuk berbagai keperluan perkawinan. Memang sudah menjadi tradisi bagi orang Jawa. Biaya penyelenggaraan perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan. Ia menginginkan perkawinan diselenggarakan di balai pernikahan, gedung pertemuan terbaik di Wonogiri yang dapat menampung cukup banyak undangan. Ia juga sudah pesan kepadanya untuk menyewa event organizer terbaik di Wonogiri. Hari itu, 15 hari sebelum acara perkawinan, ia begitu gembiranya. Ia bersama Pardi dan Gina ke Wonogiri untuk mempersiapkan acara perkawinannya. Sepanjang perjalanan, beberapa kali Parjo menelepon dirinya. "Endang, sampai mana?" "Baru sampai Tegal, Mas." "Sampai Wonogiri kira-kira jam berapa?" Endang menjawab, "Pagi, Mas, sekitaran jam 7-an. Hati-hati di jalan. Pagi nanti sekitar jam 9 aku ke rumah ibu." Paginya, dia datang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor. Di tangan kirinya terlihat balutan perban. "Mas Parjo, kenapa tangan kirinya?" "Sehabis dari bank mengambil uang kiriman darimu. Di tengah jalan Mas Parjo dirampok 2 orang. Beruntung saat itu ada yang membantu Mas Parjo. Mereka sempat melukai tangan Mas Parjo, namun mereka tidak sempat mengambil uangnya." "Terus perkawinan kita bagaimana?" "Ya tetap berlanjut. Perkawinan berlangsung sesuai jadwal. Acaranya meriah, tamu yang hadir cukup banyak." Senyum ditebarkan kepada para undangan yang diberi. Ia memberi ucapan selamat. "Selamat Endang, akhirnya engkau dapat nikah juga dengan Mas Parjo," kata Tini. "Terima kasih Tini." "Selamat Endang, aku iri kepadamu. Tidak dapat jejakannya, dapat dudanya," kata Parni. "Terima kasih Parni." Bulan madu seperti yang ia rencanakan nampak tilas di Waduk Gajah Mungkur. Berdua berjalan, menggandeng tangan menyusuri jalan setapak menuju pohon mahoni. Mereka berhenti di tepat bawah pohon mahoni, melihat gambar tanda percintaan yang telah diukir di pohon tersebut. Gambarnya masih kelihatan meski semakin samar. Keduanya berpandang sambil tersenyum. Dia menggenggam kedua tangannya dan menatap matanya. "Endang, sebenarnya luka di tangan kiri Mas Parjo tidak seberapa, tapi tendangan perampok yang mengenai selengkangan itu yang menakutkan. Mas Parjo telah divonis oleh dokter tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami." Ia kaget mendengar penuturannya. Pantas saja saat malam pengantin dilalui tanpa cumbu rayu darinya. Dia hanya bilang sangat capek. "Endang, kita duduk di sana," katanya sambil menunjuk bangku kosong yang tidak terlalu jauh. Mereka pun duduk di bangku yang warnanya sudah kusam. "Endang, apakah perkawinan kita lanjutkan atau kita hentikan sampai sini saja?" Untuk beberapa saat ia diam. "Mas Parjo, perkawinan kita tetap berlanjut. Endang sudah bahagia bersama Mas Parjo. Namun sebenarnya telah terjadi pengumuman dalam hatinya. Apakah perkawinan diteruskan atau dihentikan? Mas Parjo sudah tidak bisa memberikan keturunan. Untuk apa sebuah perkawinan dilanjutkan? Tuhan telah menakdirkan lelaki cita pertamanya sebagai suaminya. Tapi Tuhan pula yang menakdirkan ia tidak dapat memperoleh anak darinya. Sungguh, ia tidak tahu apa rahasia di balik semua itu." Ia menyenderkan kepala di bahunya, dan tidak beberapa lama ia pun tertidur di pangkuannya. Ia masih berharap suatu saat suaminya dapat mencumbukan dan menaburkan benih yang dari rahimnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.